Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kejuaraan Dunia Rapid dan Blitz 2023 sudah selesai. Kalian sudah tahu siapa pemenangnya? Ya, dia adalah King Magnus yang mampu mempertahankan dua gelarnya sekaligus yang dia dapat di edisi sebelumnya. Sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen. Kemarin di sesi Blitz kawan, Magnus Carlsen ini sempat juga kalah oleh Maxime Lagrave. Gamenya sudah kita ulas kawan pada game ke-13 di mana Magnus dikalahkan oleh Maxime Lagrave. Tapi setelah kekalahan ini kawan, di game pertama matchday kedua Magnus Carlsen memetik kemenangan berturut-turut selama 6 game kawan. Dan dua sisa gamenya berakhir match mendapatkan 16 poin. Memimpin sendirian sesi Blitz ini kawan, jadi Magnus Carlsen mempertahankan gelar juara dunia Blitznya. Diikuti oleh Daniil Dubov kawan. Sayang Daniil Dubov ini andai saja pada game ke-11-nya dia tidak bermain aneh-aneh melawan Ian Nepomniachtchi yang kemarin sempat saya tunjukkan game anehnya antara Ian Nepomniachtchi pada game ke-11 ini. Ya, Daniil Dubov walaupun bermain remis kawan dengan Ian Nepomniachtchi dengan remis yang normal wajar, Daniil Dubov akan menyamai poin dari Magnus Carlsen, kemungkinan akan berlanjut ke tie breaks dan ini akan membuat turnamen ini semakin menarik. Sayangnya Daniil Dubov dengan Ian Nepomniachtchi melakukan atau memainkan game yang sangat buruk kawan pada game ke-11. Akhirnya permainan mereka tidak dianggap oleh panitia. Mereka mendapatkan hadiah penalti, mendapatkan skor 0 pada game ke-11. Cukup disayangkan bagi Daniil Dubov padahal dia punya kesempatan juga untuk menyamai poin dari Magnus Carlsen. Oke, kemarin sudah kita ulas permainan Magnus Carlsen kalah oleh MVL kawan. Saya tidak memilih game kemenangan Magnus Carlsen. Mungkin kalian sudah tahu permainan Magnus Carlsen kalau menang seperti apa kawan, jadi khasnya seperti apa. Jadi saya pilih game kekalahan kemarin. Oh ya, akhir-akhir ini jarang upload. Kebetulan seperti yang saya bilang kemarin-kemarin, laptopnya ini agak rewel kawan. Kadang oke, kadang enggak, kadang waktu rekaman itu error, repot juga, masih belum ada waktu untuk memperbaikinya dan PC-nya juga masih diperbaiki, belum selesai kawan. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini saya pilih permainan Daniil Dubov saja karena selain permainan Magnus Carlsen, permainan Daniil Dubov banyak yang ditunggu dan saya pilih game pada game ke-21 kawan. Saat menghadapi pecatur Cina, pecatur kuat juga, Yu Yang Yi, langsung saja Dubov pegang putih, mengawali dengan pion D4. Di sini dibalas dengan langkah pion D5. Pion C4, Queen's Gambit ditolak dengan permainan Slav Defense. Nah, kalau permainan Slav Defense ini, kemungkinan Dubov juga tidak mainkan pion G3 variasi Fianchetto kawan. Melanjutkan kuda F3, setelah kuda F6 ada pertukaran. Pion C pukul pion D5, lanjut Dubov. Pion C ambil balik pion D5. Nah, selanjutnya baru kuda C3. Kuda C6 sampai langkah kelima ini kita lihat posisi para bidak atau buah-buah di atas papan. Posisinya cukup simetris. Kalau di belah tengah ini seperti belah pinang kawan, sangat simetris posisinya. Dan berlanjut dengan gajah F4. Seperti dalam permainan Joe Bava London, cuma pertukaran di lajur C yang sudah terbuka penuh ini. Apakah idenya ke sini nanti sederhananya seperti itu? Langsung diserang dengan kuda H5, tidak memberikan kesempatan kuda lompat ke petak B5. Gajah tarik mundur lagi ke petak D2 oleh Dubov. Setelah kuda kembali ke petak F6, tidak mengulangi langkahnya lagi kawan, mencoba dengan pion E3 untuk memperkuat rantai pionnya. Walaupun sementara gajah gelapnya juga terkurung oleh rantai pion, persiapan gajah terangnya yang akan keluar di sini. Yu Yang Yi membalas dengan langkah pion E6 kawan. Gajah terangnya juga ada masalah, tidak bisa berkembang. Gajah gelapnya yang akan berkembang di langkah berikutnya, rokade. Gajah D3, gajah D6. Seumpama gajah ini kalian serang dengan kuda ke petak B4, Stockfish di sini, engine di sini menyarankan kalian tarik mundur ke petak E2 atau sekaligus ke B1 kawan. Kalau kalian melakukan skak di sini ya masih bisa diblokade lah. Mungkin kuda ini kembali ataupun juga langsung ditantang dengan gajah terang di petak D7. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan pengembangan gajah D6, rokade kedua pemain. Menteri putih keluar ke E2. Gajah terang D7 melanjutkan pengembangan. Dan menteri juga siap berkembang, koneksikan dua benteng. Kalau Dubov sekarang di langkah ke-11-nya kawan sudah koneksikan dua bentengnya. Artinya menteri juga sudah keluar kawan. Dan
tahap pembukaan dari Dubop sudah selesai di langkah ke-11. Benteng FD1, pion H6 terlebih dahulu, jelas untuk kontrol petak G5-nya. Di sini baru Dubop dorong pion E4 untuk membuka permainan di petak pusat. Diterima dengan pion dipukul pion E4, kuda ambil balik pion E4 jual beli di petak E4 kawan. Nah, di sini diambil balik menggunakan menteri, langsung direk kawan, ancamannya skakmat. Pion F5 blokade, menteri tarik lagi mundur ke petak E2. Menteri hitam keluar ke petak F6. Di sini untuk coba serang pion kawan, ada gajah C3, pertahankan posisi pion. Menteri mundur ke petak F7 agar tidak ada discover masalah pada diagonal gelap ini kawan yang mengancam jiwanya. Nah, di sini gajah ke C4. Masih mencoba menyerang menteri bersama raja di diagonal ini kawan, agar tidak memberikan kesempatan pion ini didorong maju. Nah, di sini Stockfish menyarankan benteng F ini bergeser ke peta E8 kawan, ataupun juga geser raja ke peta H7 agar tidak bersama menteri. Satu diagonal ini juga cukup berbahaya. Coba lihat di sini, bersama menteri, bersama gajah, mungkin ditambah lagi nanti benteng kawan bisa keluar. Memiliki langkah kuda mundur ke E7. Nah, dimanfaatkan dengan langkah pengorbanan gajah B4 oleh Daniil Dubov kawan. Kalau tidak mau ambil, ya gajah ini diambil. Kalau seumpama diambil kawan, taktik dari Daniil Dubov seperti ini. Ini adalah taktik defleksikan posisi gajah agar tidak kontrol peta E5, kuda serang menteri, serang gajah. Menteri mundur kawan, maka sikat di sini dan tidak akan berani ambil balik kawan. Kalau ambil balik, resikonya adalah kena skak garbuan, menteri jatuh. Ya, kemungkinan di sini kuda akan bergerak ke pusat ke petak D5 untuk blokade di sini kawan. Nah, kuda ambil benteng, tentu merugikan bagi hitam kawan. Kalah kualitas perwira. Oleh karena itu di sini Yu Yangyi tidak berani ambil gajah B4, memilih tarik mundur ke petak C7. Nah, di sini bisa saja kalian ambil kuda ini kawan, pertukaran dengan gajah gelap kalian, tapi Dubov memilih dengan langkah pion D5. Dorong garbu kedua perwira hitam ini kawan. Kalau yang disarankan Stockfish seperti ini, langsung baku hantam, ambil balik. Nah, dorong pion ini kawan. Nah, kalian bisa mungkin salah satu benteng ini digeser oleh hitam untuk perkuat lajur E-nya. Nah, di sini kalian bisa baku hantam, mungkin ambil balik oleh gajah. Kalian pertahankan posisi menteri, tekan gajah yang di sini lebih banyak lagi kawan. Mungkin diikuti kuda nanti. Nah, kalian juga siap untuk ambil menteri yang di sini. Pertukaran, kalian akan unggul kualitas perwira. Di sini setelah pion D5 ini didorong oleh Daniil Dubov, memilih menyerahkan benteng langsung kawan. Karena memang kalau di otak-atik seperti apapun kawan, di sini hitam akan kehilangan bentengnya. Sumpama di sini kalian tolak untuk baku hantam, ya ancamannya di sini kawan. Lah, ini bahayanya juga di sini. Kalau ada blokade di sini, ya bisa berlanjut. Di sini kalian baku hantam terlebih dahulu. Salah satu perwira kalian jatuh juga kawan, merugikan juga bagi hitam. Oleh karena itu kuda langsung caplok pion D5. Nah, di sini gajah ambil benteng F8. Benteng ambil balik gajah F8, kuda ke pusat kawan, menantang pertukaran dengan gajah gelap. Posisi ancam menteri, juga posisi ancam gajah terang kawan, percuma juga harus disikat kuda ini, disikat langsung oleh Yu Yangyi, ambil balik oleh menteri. Kemudian gajah C6 perkuat posisi kudanya, dan untuk mendapatkan diagonal serang untuk membantu menterinya menyerang lewat diagonal terang nanti. Mungkin idenya seperti itu kawan. Nah, di sini ada benteng E1 serang pion, benteng E8, kemudian benteng AD1 juga ingin main kawan untuk sikat kuda ini nanti bersama gajahnya. Di sini raja bergeser ke H7, kemudian Dubov memilih dengan pion F3. Pion B3 atau langsung sikat kuda ini tak ada masalah, tidak akan mungkin berani diambil menggunakan gajah karena gajah jatuh, ambil balik, benteng belakang jatuh. Jadi ambil balik menggunakan pion E kawan, discover, menteri simple bergeser. Nah, kalian mau bertukar sekarang, akan menguntungkan putih dalam permainan endgame benteng melawan gajah kawan. Putih baik-baik saja, walaupun sekarang sudah saatnya juga untuk bertukar salah satu opsi. Memilih dengan pion F3 untuk blokade diagonal terang ini kawan, sekaligus ya berikan ruang pergerakan bagi raja jangka panjangnya, atau juga membuka diagonal petak-petak gelap ini bagi menteri manuver-manuver kalau diperlukan.
Di sini ada pion A6. Persiapan untuk serang gajah mungkin, tapi gajahnya nanti bisa lemah. Nah, di sini Dubov bertukar gajah sikat kuda D5. Ambil balik menggunakan pion E. Menteri mundur kawan, menantang pertukaran. Benteng diangkat naik ke E7, menantang pertukaran di peta E7. Kalian bisa juga melakukan pertukaran. Ini juga saran dari Stockfish. Memang terlihat Menteri Hitam akan kuasai lajur E. Geser raja ke sini saja kawan, tak ada masalah. Kalaupun ada serangan dari gajah di sini, kalian bergerak ke peta G1 ataupun ke peta F2 untuk tetap mendukung benteng kalian untuk menguasai kembali lajur E kawan, bisa jadi pilihan. Memilih dengan benteng diangkat naik ke peta E5 saja. Menteri F6 tekan benteng, pin benteng kawan, tapi ada saudaranya benteng D ke E1 doubling menantang pertukaran. Ditolak, dipertahankan ke peta F7, ada pion H4 lanjut Dubov, menteri bergeser peta G6 untuk jaga peta H5-nya kawan. Di sini ada benteng E6 serang menteri ke G3. Kemudian ada benteng E7 menantang pertukaran, ditolak memilih dengan pion F4. Kemudian menteri ke D3 skak, raja mundur ke G8. Benteng dikorbankan, dikembalikan kualitas perwiranya kawan, tapi ditolak ada benteng F8 blokade. Seumpama langsung kalian terima di sini, maka benteng pukul gajah skak blokade, tidak mungkin lagi raja bisa bergerak. Di sini masih ada menteri kawan, blokade. Nah, kalian sikat pion ini skak, kalian bisa mendapatkan benteng. Raja bergeser ke peta H7 di sini, tapi kalian juga jangan terburu-buru untuk ambil benteng di sini. Karena ancamannya skak di sini bolak-balik kawan, raja hanya bisa ke H2 dan remis. Kalian harus bisa melakukan skak terlebih dahulu untuk mendapatkan penjagaan kawan. Di peta E1 di sini bisa bergerak ke peta E4 di sini skak. Raja bergerak kemana? Apakah blokade dengan menteri langsung? Baru di sini kalian bisa mendapatkan benteng dan menang. Nah, dengan keberadaan menteri menjaga peta E1, mau bergerak kemanapun raja, ataukah blokade atau mundur, nah kalian bisa melanjutkan dengan menteri ke peta E6 skak. Tetap mengawasi peta E1, di langkah berikutnya kalian bisa mendapatkan benteng. Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi memilih blokade dengan benteng F8, pukul, ambil balik oleh raja. Menteri ke F5 skak, raja bergeser ke G8, benteng E7 kawan, lanjut dari Dubov di sini. Nah, di sini ada pion dorong maju ke D4. Persiapan sikat ambil pion di sini kawan. Di sini ada pion H5 untuk ya mengunci posisi raja, persiapan untuk eksekusi beberapa langkah berikutnya kawan. Di sini ada raja bergeser ke H8, menteri G6 menantang pertukaran. Bagaimana kalau bergerak ke sini dan nanti diikuti skak? Ya, pion ini masih cukup aman dengan keberadaan menteri. Oleh karena itu, percuma juga diserang. Dubov langsung mencoba menantang permainan endgame benteng melawan gajah. Mau tidak mau kawan, baku hantam di peta G6. Nah, kita temui permainan benteng versus gajah. Berlanjut dengan raja G8, benteng C7. Awas ada ancaman skak mat kawan. Di sini raja bergeser langsung, benteng F7 skak, raja ke G8, benteng ambil pion F4, gajah mundur ke E8 ancam pion di sini kawan. Benteng ambil pion D4, gajah ambil pion agar tidak membatasi pergerakan rajanya untuk naik. Di sini tetap diawasi kawan agar tidak naik lagi raja. Ancam pion yang di sini yang sulit di backup. Masih berusaha kawan, gajah coba mencarang pion juga yang ada di peta A2. Dorong pion B3 terlebih dahulu, pion B5, dan benteng A7 sudah membuat Yu Yangyi menyerah di langkah ke-48. Karena tidak mungkin lagi untuk mempertahankan dua pionnya ini kawan. Jumlah pion sama, cuma kualitas perwira yang menjadi pembeda. Masih cukup jauh dari ancaman skakmat dan masih cukup jauh dari pion-pion bisa promosi. Tapi kalian sudah paham di sini, benteng atau banteng memang badannya sedikit lebih kecil ketimbang gajah kawan. Tapi kelincahan banteng pasti lebih lincah ketimbang gajah. Oke, itulah kawan salah satu permainan dari Dubov yang cantik pada game ke-21 menghadapi Yu Yangyi kawan. Dengan taktik kombinasinya tadi mampu bermain sangat ciamik di petak pusat. Kita coba kembali lagi ke posisi di petak pusat kawan, di mana di langkah ke-18-nya
Setelah gajahnya bergerak ke petak C4 untuk tekan diagonal ini kawan, harusnya yang terkuat raja ini menghindar saja atau benteng F bergeser ke E8 kawan. Tapi memilih kudanya mundur dan dia menawarkan gajah. Beberapa saat berikutnya akhirnya dia unggul kualitas perwira. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.